pada pengajian kemarin ya, tafsir dari surat Kahfi, saya sudah menyampaikan sejarah ya lengkapnya bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana fityah yang analisa ataupun kesimpulan daripada pelajaran kemarin ya. Satu, menunjukkan bahwa manakala seseorang sudah tidak bisa ibadah ya, dalam satu tempat ya, dan tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka boleh bahkan wajib hijrah kalau sekiranya dikhawatirkan ya akan kena fitnah masalah agamanya sebagai Ashabul Kahfi ya. Jadi Ashabul Kahfi karena mereka jelas sudah bisa ibadah, jelas mereka tidak bisa amar ma'ruf, dan jelas pula bahwa mereka akan kena fitnah, yaitu milih salah satu di antara dua hal, apakah dia mengikuti ajakan sang raja atau dibunuh. Nah, dalam situasi seperti itu masih ada jalan keluar yang lebih ringan, yaitu hijrah ya, kemudian uzlah, maka mengambil jalan uzlah ya, yaitu di satu gua ya, di ya, gua ya, ini memang sampai hari ini gua itu apakah yang ada di Yordan ataukah yang ada di Turki ya. Hal ini ya sama-sama mungkin ya, pertama di sini kemudian pindah ke sana dan sebagainya. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hijrah ke Madinah, juga dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, yaitu yang hijrah ke Habasyah, karena mereka sudah sulit untuk bisa ibadah di kota Makkah. Mereka bisa ibadah sekalipun di negerinya orang kafir, yaitu di negeri Habasyah ya. Jadi kalau demikian boleh saja kita tinggal di negeri orang kafir selama kita bisa beribadah. Nah, buktinya sahabat-sahabat pada waktu itu hijrah ke Habasyah, padahal penguasa Habasyah adalah orang-orang Nasrani. Namun umat Islam di situ diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan akidahnya. Rasulullah juga pernah ya hijrah ya ke Taif, yang ya pada hadis Riyadhus Shalihin bahwa hijrah ke Taif itu merupakan satu perbuatan yang Rasulullah merasakan sakit bukan main ya. Bahkan sakitnya Rasulullah ke Taif ya, saat ditanya oleh Siti Aisyah, itu lebih berat daripada sakitnya yang kekalahan dalam perang Uhud ya. Sebab Rasulullah datang untuk dakwah ya, paling tidak bisa terlindung kepada pimpinan orang Taif yaitu Ibnu Abdi Yalil, tapi ternyata beliau diusir ya, bahkan dilempari batu dan kotoran. Itu sangat menyakitkan Rasulullah, sehingga ya sakitnya Rasul ya, Allah Ta'ala menugaskan malaikat Jibril dan malaikat penjaga langit. Namun Rasulullah masih berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, aku masih berharap dari anak cucu mereka nanti mau memeluk dalam agama Islam. Dah, ini ya yang kita ambil dari pelajaran sejarah ya, sejarah atau kisahnya Ashabul Kahfi ya. Jadi kapan kita boleh uzlah ya, selama kita masih bisa dakwah, bisa ibadah. Itu kemarin juga sudah sebutkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Jadi mukmin yang bergaul dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dia tabah menghadapi ya persakitan dari masyarakat, itu akan lebih utama daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak mau dan tidak tabah, tidak sabar menghadapi masyarakat. Dalam hal ini Imam Ghazali ngupas begitu luas ya di dalam bab Fadilatul Mukhalatah ya. Imam Ghazali kalau sudah berbicara tentang keutamanya uzlah, namun beliau juga berbicara tentang keutamanya mukhalatah, itu bergaul dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, manakala orang sudah tidak bisa ibadah kemudian hidup ya di gua, hidup di hutan, hidup di pegunungan, buat apa di sana? Ya istighfar mereka, kesibukan mereka ialah untuk zikir, tasbih, ibadah sesuai dengan tujuannya ya. Ada orang lari ke hutan untuk nggarong, ya lain lagi kalau gitu ya. Ya harus sabar dan tabah mau berpuasa ya, mau tirakat ya. Ada orang lari ke hutan alasannya uzlah ya, terkadang rampok, ini yang tidak benar, bahkan menghalalkan harta siapapun yang dianggap musuh ya, dianggap bukan kelompoknya ya. Ini satu hal yang sekarang juga terjadi di Indonesia. Orang yang beranggapan bahwa masanya masa hijrah, masa sembunyi ya, kemudian menghalalkan semua harta orang yang dianggap musuhnya. Ini yang keliru. Ashabul Kahfi di situ punya bekal ya dari harta mereka sendiri ya. Dan apa kesibukannya? Ya ibadah-ibadah, karena alasannya untuk bisa ibadah mereka lari ke gua sana. Jadi di gua ya betul-betul untuk ibadah, dan di sana mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami ampunan dan rizki. Ya Allah, kami mudahkan ya untuk melakukan kebenaran dan petunjuk yang baik ya. Ini antara lain yang bisa kita ambil dari ya sejarahnya Ashabul Kahfi. Kemudian ya masa tinggalnya Ashabul Kahfi, kalau dengan perhitungan tahun-tahun syamsiyah itu 300 tahun. La wasdatu tis'a ditambah 9 tahun, itu kalau perhitungannya dengan tahun-tahun Qamariyah. Perbedaan antara tahun Syamsiah dan Qamariyah itu kalau kita buat rata-rata ya 11 hari ya. Jadi kalau tahun-tahun Syamsiah 365 hari, maka tahun Qamariyah usianya 354 hari. Nah, kenapa kok kita hitung 354? Tahun Qamariyah itu hampir ya, kalau dibuat rata-rata setiap 2 bulan itu usianya 59 hari ya, kecuali nanti pada tahun-tahun Kabisat dan Basitoh ya, itu ada yang usianya 58 hari. Ini kalau dibuat rata-rata 59 hari, berarti 59 kali 6 ya, 59 kali 6, 50 kali 6 ada 300, 9 kali 6 54, berarti 1 tahunnya rata-rata usianya 354. Nah, kecuali tahun pendek ya, yaitu tahun yang ada usianya 28 hari
Maka kalau demikian, maka usianya 353. Sebagaimana tahun Syamsiah juga kayak gitu, ada yang 1 tahun usianya 364 hari. Ya, jadi terpaut antara Syamsiah dan Komariah tiap tahunnya itu 11 hari. Lah kalau 300 tahun itu artinya 11 kali 300. Ya, 11 kali 300 berarti ada 3.300. Nah 3.300 itu kalau dibagi 354 berarti 9, ya, 9 tahun, ya, 3.300 hari. 3.300 ya kita bagi 354, perolehannya 9. Berarti tiap-tiap 100 tahun, ya, itu terpaut 3 tahun. Kalau 50 tahun itu terpaut 1 tahun. Jadi perhitungan Syamsiah dan Komariah tiap 50 tahun, ya, terpaut 1 tahun. Nah, karena di sini 300 tahun, ya, karenanya wasdadu tis'a, ya, ditambah 9 tahun, sehingga dengan tahun Komariah masa tidurnya Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Kemudian wakani yahuduhum, ya, kemudian bangunnya mereka itu pun juga untuk menguji pada kaum yang semula, ya, penduduk Intok, ya, itu, ya, ada yang iman dengan ba'ats, ada yang tidak iman dengan ba'ats, ya. Yang kelima, apa yang kita petik dari sejarah itu, ya, kelima, ya, bahwa pemuda manakala iman, ya, dan mereka punya ilmu pengetahuan, akhlaknya baik, itu, ya, merupakan habaibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pemuda, orang muda iman, berilmu, berakhlak itu lebih baik dari orang tua ahli ibadah tapi akhlaknya jelek, ya. Jadi utama mana, ya, muda dengan tua, ya lihat dulu. Kalau pemudanya pemuda yang berkualitas seperti Ashabul Kahfi ini kuat imannya, ya. Kemudian yang kedua, ya, mereka berakhlak baik, ya, sehingga mereka tabah dan sabar, ya. Yang ketiga, mereka berpikir, ya, karena ilmu mereka yang kuat, ya, ilmu mereka yang kuat, sehingga mereka memilih jalan untuk meninggalkan kaumnya. Nah, ini 5 hal yang antara yang kita petik. Masih banyak, ya, pelajaran yang kita ambil dari pelajaran dari Ashabul Kahfi itu. Kalau kita ambil secara keseluruhan mungkin ada 19 pelajaran yang kita petik dari kisah Ashabil Kahfi. Insyaallah kita sampaikan pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.